Halo semuanya, selamat datang kembali. Nah, ulasan kita kali ini itu benar-benar bakal ngajak kita berpikir keras. Kita bakal ngebongkar sebuah topik yang sangat memikat dan jujur aja cukup filosofis. Kita akan melihat lebih dalam mengenai nubuat kuno Islam tentang akhir sejarah dunia. Sumber teks yang jadi fokus kita hari ini tuh ngasih pandangan eskatologi yang sangat komprehensif tentang peristiwa-peristiwa besar yang, uniknya, udah diperingatkan dari berabad-abad yang lalu. Kalau belakangan ini kamu ngerasa kewalahan sama kondisi dunia yang kayaknya makin nggak menentu, nah, kamu bakal ngelihat gimana teks-teks klasik ini sebenarnya udah memetakan itu semua dengan cara yang nggak terduga. Ini nggak sih semacam struktur buat hal-hal yang seringkali kerasa kayak kekacauan global aja? Coba deh kita pikir-pikir bentar soal kecemasan modern kita saat ini. Kita kan hidup di era di mana manipulasi informasi itu terjadi hampir setiap detik ya kan? Belum lagi krisis global yang kayaknya silih berganti tanpa henti. Jadi pertanyaannya tuh bukan sekedar pertanyaan retoris kosong. Pembahasan kita hari ini benar-benar ngajak kita buat melihat bahwa, hey, jangan-jangan kekacauan dan misinformasi masif yang lagi kita alamin ini bukan cuma kejadian acak sejarah. Sumber kita melihat ini sebagai sebuah peringatan, semacam tanda-tanda awal dari akhir zaman yang udah lama banget dinubuatkan dalam tradisi klasik. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, tanda-tanda awal akhir zaman. Jadi begini, teks ini tuh menafsirkan fenomena-fenomena rumit di zaman kita sekarang sebagai titik awal yang sangat spesifik. Krisis global dan banjir misinformasi yang kita hadapin tiap hari itu dianggap bukan kebetulan semata. Menurut sumber klasik yang kita kaji, semua ini sebenarnya adalah indikator awal yang secara eksplisit udah dipetakan di dalam Al-Quran dan hadis. Peringatan kuno ini ternyata mendeskripsikan dengan sangat akurat soal iklim kebingungan dan kekacauan yang mendahului fase akhir sejarah kita. Jadi ini ibaratnya kayak suara peringatan yang dikirim dari masa lalu buat kita yang hidup di masa sekarang. Biar kebayang, kita coba petakan garis waktu kosmik ini bareng-bareng ya. Teks kita membaginya ke dalam urutan eskatologis yang benar-benar spesifik. Kita mulai dari era saat ini, yaitu masa yang penuh manipulasi informasi dan krisis tadi. Terus, garis waktu ini bergerak ke fase 1 yang ditandai dengan kedatangan Dajjal. Setelah itu, masuk ke fase 2 yang memicu lepasnya Yajuj Majuj, dan pada akhirnya semuanya bakal berpuncak di fase 3, yaitu turunnya Nabi Isa. Nah, ini adalah struktur kerangka waktu yang bakal kita bedah lebih detail sekarang. Lanjut ke bagian 2. Penipuan dan manipulasi Dajjal. Kalau kita ngikutin garis waktu tadi, kita beralih ke entitas besar pertama. Entitas ini mengangkat kekacauan yang kita alami saat ini ke level yang jauh lebih ekstrim. Dajjal dan fitnah ini tuh bukan sekedar mitos usang dari masa lalu. Sumber kita justru memposisikannya sebagai perwujudan puncak dari segala bentuk penipuan. Gini deh, kalau hoax di internet zaman sekarang aja udah bikin kita pusing 7 keliling, bisa bayangin nggak ada sebuah entitas yang emang wujud tertinggi dari kebohongan dan distorsi realitas? Fitnah di sini digambarkan sebagai ujian atau kekacauan informasi yang saking dahsyatnya, itu benar-benar menandai dimulainya tahap-tahap akhir yang paling kritis dari sejarah umat manusia. Sekarang kita bahas bagian 3, misteri tembok Zulkarnain. Setelah kita ngomongin ancaman penipuan global tadi, sumber teks ini nyebutin adanya sebuah penghalang misterius yang perannya krusial banget buat menahan ancaman berikutnya. Disinilah letak teka-tekinya. Tembok Zulkarnain ini adalah sebuah sistem penahanan kuno, tapi lokasi pastinya itu tetap jadi misteri absolut sampai detik ini. Nggak ada yang tahu pasti di mana. Fungsi utamanya tuh penting banget. Penghalang fisik raksasa ini mengurung dan menahan sebuah kekuatan yang luar biasa merusak, setidaknya untuk sementara waktu. Tembok ini terus berdiri kokoh, sampai nanti tiba waktu yang udah ditetapkan di mana ancaman kosmik tersebut pada akhirnya harus dilepaskan. Masuk ke bagian 4, ancaman Yajuj dan Majuj. Nah, pertanyaannya, siapa sih yang sebenarnya ditahan di balik tembok tadi? Mereka adalah Yajuj dan Majuj, atau di beberapa tradisi lain sering juga disebut Gog dan Magog. Teks ini menceritakan begitu penghalang itu runtuh, mereka bakal menyebar cepet banget kayak wabah dan jadi kekuatan perusak bumi yang masif. Narasinya benar-benar ngejelasin kalau mereka ini bakal jadi kekuatan mematikan yang nggak bakal bisa dihentikan pakai persenjataan manusia secanggih apapun. Mereka diceritakan bakal bawa kehancuran fisik dan ekologis yang luar biasa ke seluruh penjuru dunia. Benar-benar kekuatan murni yang menghancurkan. Selanjutnya, bagian 5, peran penyelamat Nabi Isa. Di tengah-tengah gambalan keputusasaan dan kehancuran masif tadi, narasi dari teks ini kemudian bergeser ke arah klimaks dari seluruh nubuatnya. Jadi, pada saat puncak kekacauan absolut itu terjadi, ada sebuah intervensi pamungkas. Langkah pertamanya, Nabi Isa turun kembali ke bumi buat melakukan intervensi langsung. Di langkah kedua, beliau inilah yang ngambil peran sebagai figur kunci yang secara definitif mengakhiri kehancuran mematikan yang dibawa oleh entitas-entitas perusak tadi. Dan terakhir, di langkah ketiga, beliau secara penuh menghentikan kerusakan tersebut sekaligus memenuhi resolusi kosmik yang emang udah direncanakan dari awal waktu.
Intervensi inilah yang dinubuatkan sebagai satu-satunya jalan keluar buat menyelamatkan dunia. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 6, batas kekuatan manusia. Setelah membedah urutan peristiwa luar biasa tadi, nah disinilah kita masuk ke inti filosofis dari ulasan ini. Apa sih maknanya buat kita yang hidup di era serba modern ini? Di satu sisi, kita punya kemajuan teknologi manusia yang seolah nggak ada batasnya. Mulai dari algoritma mutakhir, kecerdasan buatan yang makin pinter, eksplorasi luar angkasa, sampai persenjataan supermodern. Kita sering banget ngerasa kita ini udah sangat mandiri dan berkuasa atas alam, ya kan? Tapi di sisi lain, sumber kita ini justru mengontraskannya dengan rencana ilahi dan gejolak kosmik yang sifatnya tak terelakkan. Intinya, secanggih dan sehebat apapun inovasi yang kita bikin, kekuatan teknologi manusia pada akhirnya diposisikan nggak akan pernah mampu membendung keniscayaan dari peristiwa-peristiwa eskatologis ini. Jadi, narasi tentang rangkaian peristiwa ini sebenarnya bukan sekedar cerita kiamat yang dibikin cuma buat nakut-nakutin kita. Teks-teks klasik ini secara puitis malah berfungsi sebagai semacam peta masa depan. Peta yang terus ngingetin kita soal batas mutlak otonomi manusia. Tujuannya tuh buat menanamkan rasa kerendahan hati yang mendalam, terutama saat kita dihadapkan pada skenario rancangan ilahi yang skalanya jauh lebih besar dari kita semua. Ulasan kita hari ini menyisakan satu pemikiran provokatif dan pertanyaan besar buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau kemajuan teknologi tercanggih kita sekalipun pada akhirnya nggak bisa membendung gejolak kosmik yang memang udah ditakdirkan ini, lalu apa batas sebenarnya dari kemampuan kita di hadapan rencana ilahi? Pertanyaan filosofis yang ditarik dari teks ini benar-benar memaksa kita buat mengkalibrasi ulang. Seberapa besar sih kendali yang selama ini kita pikir kita miliki atas dunia dan masa depan? Ini menantang cara pandang modern kita tentang kehebatan manusia dan ninggalin kita dengan daya tarik yang mendalam tentang misteri alam semesta. Oke, terima kasih banget udah ngikutin ulasan kali ini. Sampai jumpa di eksplorasi pengetahuan kita selanjutnya.